Kapolda kepada Diskrimum, cabut cekal saya, SP3 kan saya. Saya tidak pernah minta maaf, saya tidak menyatakan ijazahnya asli, dan saya tidak terima uang apapun. Dan ternyata ya sebelum seminggu ya selesai. Ya, itu kan rezeki anak soleh lah. Perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo berakhir SP3 dan restoratif justice untuk 2 tersangka. Tetapi publik masih bertanya-tanya, apa isi pertemuan dan apa yang berubah? Kasih Paham kali ini akan menghadirkan mantan tersangka dugaan ijazah palsu yang juga saat ini menjadi pembina Korlabi, Egy Sujana. Halo Bang Egy, apa kabar? Halo Mbak Tasya. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, kita akan membahas mulai dari pertemuan di Solo, Bang Egy. 8 Januari Anda dan Damai Lubis bertemu Jokowi di Solo. Apa yang terjadi di sana? Dan satu lagi ada Bu Eli juga. Ada Bu Eli juga, iya. Apa yang terjadi di sana? Ya biasa-biasa aja, nggak ada yang hebat, nggak ada yang istimewa. Yang jelas adalah itu satu silaturahmi. Dalam perspektif saya dalam konteks yang masih tersangka waktu itu dan dicekal, saya berkepentingan menemui beliau karena secara ilmu hukum saya berperkara dengan dia. Jadi ada sisi yang sifatnya delik aduan, ada juga delik umum yang sifat pidana. Jadi keinginan untuk bertemu ada dari Bang Egy duluan ya? Tidak. Oh tidak? Tidak. Yang bagus tuh jangan merasa siapa yang lebih hebat lah. Oke. Semua saling understanding aja. Tapi itu bisa ketemu, nggak mungkin kalau dari saya. Itu aja logikanya, tolong dipahami lah. Kan kasih paham. Kasih paham. Jadi kalau nggak paham juga saya kasih paham lagi. Oke. Jadi saya menegaskan lagi nih, mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa yang menginisiasi bukan Bang Egy. Ya itu aja cukup. Itu cukup ya. Oke. Publik biar menerjemahkan sendiri. Kasih paham lah. Kan publik cerdas. Dalam pertemuan itu, apa tujuan Anda mau bertemu dengan Jokowi padahal Anda berperkara dengan Jokowi? Ya menurut ilmu hukum, peluang itu dibuka atau ada gitu loh. Yang orang kenal restorasi justice. Walaupun saya niat awal tidak itu. Saya mau silaturahmi aja. Saya mau berdialog dengan Bapak Jokowi, Presiden Indonesia yang ke-7. Itu kenapa saya ditersangkakan gitu. Jadi Anda mempertanyakan? Karena saya sejak awal tegas menyatakan, kan mau ke sono kan ada agenda dong, mau ngapain ke sono itu. Ya saya bilang saya mau ke sana asalkan saya nggak minta maaf dan saya tidak publikasi. Saya tidak mau publikasi, makanya saya konsisten. Sekarang aja saya baru publikasi sekarang dalam pengertian diundang ya. Juga sebelumnya di Madilog. Udah setelah itu enggak, saya kenapa Anda diundang tidak, TV saya tidak mau. Kenapa Bang Egy tidak mau dipublikasikan? Ya karena ada hal-hal yang sifatnya secara privasi saya, juga privasi Pak Jokowi, nggak perlu diungkap. Apakah semua yang kita tahu harus diberitahu? Nggak mungkin. Tapi kan kemudian melahirkan pemahaman publik bahwa tadinya menyerang kok tiba-tiba balik kanan. Itu nggak paham. Nah, makanya saya kasih paham. Oke, apa pemahamannya Bang Egy? Pemahaman saya ilmu hukum. Saya tidak menjilat. Saya tidak pernah menyatakan minta maaf. Saya hanya menjelaskan, Mas Jokowi, saya manggilnya begitu waktu itu. Padahal saya lebih tua, saya 59, dia 61. Tapi saya terharu dalam perspektif ya, penerimaannya itu loh. Kalau Anda itu dengan saya bermusuhan, wajah Anda aja saya bisa baca nggak seneng ya ke saya. Itu sempurna. Jokowi itu tidak nunjukin muka yang benci, yang apa. Malah kan masuknya itu berurutan. Pertama Bu Eli dulu, kurang lebih 5-10 menit DHL Damai. Kemudian saya. Nah, menurut cerita beliau, mereka ini waktu mereka datang Jokowi biasa aja duduk.
Tapi waktu saya datang dia berdiri loh nyambut saya. Itu kan apa ya? Saya kan tahu diri saya siapa gitu loh. Dia presiden, mantan lah paling tidak 10 tahun masih berkuasa dengan segala pengaruhnya, saya nggak tahu lah. Tapi itu fakta. Dia berdiri, dia salami saya. Mas Egy lupa ya? Wah, saya bingung juga kalau dibilang lupa. Lupa apa mas? Mas kan presiden. Bang Egy dulu 2006 kesini dengan Todung Mulya Lubis. Nah Todung Mulya Lubis, tanya aja tuh dia, masih hidup dia tuh. Kesini tuh ke rumah Jokowi? Ke kantor. Oh, ke kantor. Kantor wali kota, dia baru jadi wali kota. Saya bikin program meja LBH. Jadi saya buka meja, kemudian masyarakat yang perlu nasihat hukum. Saya sama Todung. Waktu itu saya di Kadin nggak salah. Oke. Dia kan yang saya agak nggak terpikir kok ingat yang begitu yang 20 tahun lalu loh, kan sekarang 2006. Jadi dia ingatannya baik menurut saya dan welcome-nya kepada saya luar biasa. Padahal saya kan dianggap musuh dong. Orang saya yang dianggap fitnah-fitnah dia. Anggapannya kan begitu. Akhirnya Bang Egy sempat tidak mempertanyakan kenapa saya dijadikan tersangka. Oh, bukan sempat lagi, saya dialog. Jadi Mas Jokowi, saya kesini bukan untuk minta maaf. Saya ngomong begitu. Dan gaya saya begini. Jadi poin pentingnya adalah saya bertanya, Mas Jokowi, saya tidak untuk minta maaf kesini. Saya hanya ingin bertanya dalam beberapa hal. Satu, saya advokat. Advokat itu dilindungi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16. Tidak boleh digugat perdata, tidak boleh dipidanakan. Kemudian di pasal 5-nya bahwa kami ini setara dengan penegak hukum yang lain. Apa itu? Jaksa, polisi, hakim. Itu pasal 5-nya. Jadi kesetaraan kami sebagai penegak hukum tidak bisa diperlakukan begini, ditersangkakan. Jokowi nggak respon membantah, dia enggak gitu. Yang kedua Pak, saya ini pelapor tanggal 9 Desember 2024 melaporkan ke Bareskrim. Tapi Bareskrim tidak menerima bentuk LP, tapi diarahkan jadi pengaduan Dumas. Di situ memang ada semacam ketidakjelasan dalam konteks saya ke situ bersama teman-teman, namanya TPUA. Tapi saya ingat betul gerakan saya ke sana, saya mempersoalkan ijazah SMA, bukan S1. Kenapa juga saya ikut bantu yang S1? Karena wakil saya waktu itu namanya Rijal Fadila yang bawa data-data tentang S1. Oke, jadi 9 Desember 2024 Anda sudah melaporkan Jokowi. Ijazah SMA Jokowi palsu. Kenapa saya berani melaporkan? Karena saya sudah lewat sidang. Tahun 2022 saya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di NO, ya, bahasa kasarnya dikalahkan lah, bukan kalah ya, dikalahkan, karena nggak logik juga, masa pengadilan tidak berwenang. Kalau pengadilan tidak berwenang terus gue mau kemana gitu loh, jalanan apa pengadilan, ya sudahlah, itulah adanya. Waktu itu 2002 kan masih existing presiden, hakim-hakimnya mungkin penakut, takut lah pastilah. Nah, itu yang pertama begitu. Yang kedua, ketika sedang menggugat, 2 kali sidang saya ingat Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap oleh Mabes Polri. Itu ditangkap. Ya kita bisa buat apa? Nggak ada saksi, nggak ada alat bukti lainnya yang bisa saya pertahankan. Karena baru mulai sidang, belum prepare begitu baik. Kita baru melakukan gugatan, kita yang menggugatnya. Baik. Setelah itu ditangkap, berubahlah peristiwa. Dari perdata ke pidana. Itu peristiwa hukum. Nah, beda seriusnya adalah kalau perdata saya harus buktikan, Bambang Tri, Gus Nur harus buktikan, karena kita menuduh. Nah, ketika berubah kepada pidana, proses hukum itu berubah menjadi tanggung jawab polisi dan jaksa. Kalau sudah sampai pengadilan, beban pembuktiannya minimal 2. Dokumen kah,
dan saksinya gitu. Nah ini tidak dilakukan dengan baik karena saya sebagai advokasi saya terus melawan dalam bentuk pembelaan yang optimal kepada Gus Nur dan Bambang Tri ya untuk bisa dibebaskan gitu. Ini semua diceritakan ke Pak Jokowi? Oh iya dong, tapi nggak detail begini. Dia udah ngerti lah, kan di sana udah tahu kan. Iya, apa respon Jokowi waktu itu? Enggak aja. Enggak aja. Enggak. Jadi poin pentingnya yang ketiga nih. Tadi yang kedua kan saya melapor atau mengadu. Jawabannya justru Barreskrim menyatakan ijazah Jokowi identik, kan begitu gitu. Ya. Padahal yang saya cari bukan identik tapi otentik. Beda ilmu hukum itu. Nah, tapi kembali ke peristiwa hukum pidana, beban pembuktian pada polisi dan jaksa. Nah, inilah sampai ke Pengadilan Negeri Solo. Ini Negeri Solo nih. Saya bertanya dalam konteks itu di pengadilan. Karena teman saya waktu itu jelas Ahmad Kozzinuddin nggak perlu eksepsi dia. Saya nggak setuju sebenarnya, tapi dia sudah dahului karena dia memang koordinator untuk itu ya. Nggak ada eksepsi. Saya mesti ada eksepsi, tapi ya sudahlah, udah berlalu. Akhirnya sudah masuk ke ruang sidang, nggak pakai lagi pendahuluan gitu istilahnya, eksepsinya nggak ada. Nah, saya langsung bertanya aja, ini kok bisa sampai ke pengadilan ini gimana ceritanya? Wahai jaksa, kan waktu itu jaksa. Ya. Bagaimana Anda bisa masuk ini menjadi P21? Itu namanya P21. Kalau belum clear P19. Ya dia jawab, ini kami melihat ada perbuatan melawan hukum yang serius dari klien Anda, Bambang Tri dan Gus Nur, kurang lebih begitulah. Yang mana? Kalau konteksnya soal berita hoax, karena dia nuduh pada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 waktu itu. Yang sekarang undang-undang itu udah nggak ada. Iya. Ya kan? Udah tahu kan, udah di-drop oleh MK juga. Jadi saya bertanya, berita hoax yang mana? Kalau soal memberitakan palsu tentang ijazahnya Pak Jokowi, nggak ada kepalsuannya dari mana? Kalian harusnya buktikan ke sini sekarang bahwa aslinya dong. Di pengadilan tuh Pak. Samkin kisruh, hakim nengahi, udah. Nanti saya yang selesaikan. Nanti saya catat. Saya protes sama hakim, kok bukan mencatat, kok tuh memutus. Ya, saya tegas betul di situ. Ya, kemudian sampai saya minta Pak Jaksa, mohon Pak Hakim, saya minta ke depan meja hakim. Nah, datang ke meja hakim, dijelaskan. Ya, kenapa kok fotokopi? Ya, yang dikasih itu fotokopi, memang dilegalisir. Saya bertanya secara ilmu hukum, apakah fotokopi bisa jadi alat bukti? Kan tidak. Nggak bisa dong, fotokopi dimanapun juga nggak ada. Dan saksi ahli yang dia bawa juga menyatakan tidak bisa. Ada dia bawa saksi ahli 5 loh. Ya. Juga kaitannya dengan hakim, ya sudah, nanti saya yang putuskan. Baru gitu. Ya sudah, saya minta Pak Hakim kalau putuskan jangan nggak adil. Akhirnya duduk masing-masing ke tempatnya, kemudian dilanjutkan. Saya nggak senang itu, gimana kok dilanjutkan? Ini kan harus jelas dulu. Tapi ya sudahlah, kita tidak berkuasa dalam konteks itu. Hakim itu sampai, kamu kalau nggak mau saya keluarkan. Keluarkan aja apa kau? Emangnya kau hakim koordinator? Bukan. Kau itu cuma ngatur sidang. Kau sama aku tuh sama, selevel penegak hukum. Kau memutuskan, aku membela, jaksa menuntut, yaitu polisi menyidik. Itu fungsi-fungsinya. Ya, akhirnya nggak selesai. Sidang selesai, terus berlanjut sampai 5 bulan. Cuma begitu-gitu aja. Akhirnya diputuskanlah Bambang Tri Gus Nur itu 6 tahun. Tuntutannya 10 tahun. Tuntutan 10 tahun maksimal itu. Putuskan 6 tahun. Saya banding, alhamdulillah ada perubahan jadi 4 tahun. Saya lihat diktumnya, nggak ada pasal itu tadi yang 14-15, Undang-Undang Nomor 1 itu nggak dipakai. Berarti tidak ada dong tuduhan pasti tentang ijazah palsu atau tidak. Gitu? Yeah. Nah, kemudian saya kasasi setelah banding.
kasasi memutuskan tetap 4 tahun. Ya sudahlah, saya hopeless, saya mau PK juga percuma pikir saya lah, pasti dikalahin lagi gitu kan. Ya sudah, inkrah, selesai kan? Soal S1 selesai, soal SMA selesai. Sudah, saya nggak ini lagi, nggak terlalu cawe-cawe ya. Kemudian untuk teman-teman lebih meyakinkan, nah, ada lagi idenya Rijal Fadilah, wakil saya. Waktu di forum TPUA, dia usul, bagusnya kita ke Jogja, mengkonfirmasi ke UGM, kemudian kita ke Solo, kata Rijal. Nah, saya sebagai pimpinan kan, ini ide bagus saya pikir. Ya oke lah, saya setuju. Tapi dia fokus yang ngurusin itu. S1, SMA-nya saya anggap udah selesai. Oke. Gitu. Nah, poin pentingnya setelah dari situ, kenyataannya kan tetap dikalahkan lagi putusan tadi itu. Kemudian saya balik ke Jakarta, gugat lagi di Pengadilan Negeri Jakarta dengan asumsi putusan pengadilan. Tapi lagi-lagi pengadilan mendelegit saya lagi, yang akhirnya tidak lagi bisa bicara, tetap aja dianggap udah mediasi, udah 11 kali sidang, masa putusan akhirnya dianggap lagi nggak berwenang. Bagaimana lo gitu? Pengadilan negeri terbaik lo, Jakarta Pusat. Kelihatan sekali usaha Bang Egy berkali-kali mencoba untuk memperkarakan ijazah-ijazah Jokowi 3 kali. Apa sebenarnya motivasi di balik pembuktian bahwa ini semua palsu? Begini, saya pertama diminta oleh Bambang Tri, saya pendekatannya kepo aja. Tidak ada sentimen pribadi terhadap Jokowi. Saya enggak, kan tadi pengalaman sebelumnya saya ini ya, saya waktu wali kota saya nggak dukung, tapi waktu gubernur saya dukung loh. Tanya tuh Adian Apitupulu, Ratna Sarumpait itu sama-sama bikin markas di gedungnya PDIP yang sekarang udah dibangun bagus. Dulu belum, masih pakai bedeng-bedeng gitu. Tahun 2012 tuh kan. Nah itu contoh. Jadi saya nggak ada problem sama dia. Saya nggak ada motif. Tapi kan mungkin publik melihat kenapa ya ada sekelompok orang yang sangat bersemangat sekali membuktikan bahwa. Pantas tanya ke Roy dan ke saya. Kalau saya kan udah selesai, ya udah selesai. Selesainya kan baru kemarin SP3. Ya, sebelumnya kan Bang Egy cukup panjang. Ada peluang yang membuat saya harus selesai. Tadi kan saya udah bilang bukan saya yang inisiatif. Oke, bicara soal peluang, kembali lagi ke pertemuan bersama Jokowi di Solo. Apa kesimpulan dari pertemuan itu, Bang Egy? Nah, jadi setelah saya bilang begitu, yang terakhir nih, terus saya bertanya lagi dalam perspektif keadaan saya dan keadaan beliau. Saya terang, Mas Jokowi, kita mesti tahu diri. Saya sakit, Bapak sakit. Bapak autoimun, saya kanker usus. Dan saya sudah dioperasi di Penang, Malaysia. Dan juga mesti tahu batas, karena saya nggak tahu apakah Bapak meninggal duluan atau saya. Tapi kalau Bapak meninggal, kasus ini belum selesai, diserbu rumah ini, Pak. Kaitan Nepal, kaitan Sri Lanka dan lain sebagainya. Itu kok terdengarnya seperti mengancam ya Bang Egy? Tidak, ini ngasih nasihat. Ngasih nasihat. Saya ngasih nasihat, jangan sampai sebelum ini selesai, ini Bapak udah dipanggil Allah, terus ini nggak selesai, kan kasihan deh keluarganya. Dan itu bukan mengancam ya berarti? Bukan mengancam, saya nasihati. Kalau dia nganggap mengancam ya terserah dia, tapi saya tidak ada maksud itu. Saya ingin Indonesia ini damai. Saya ingin Indonesia ini bersatu. Ketika Bang Egy mengatakan kita harus tahu batasnya lah, apa tuh maksudnya? Ya maksudnya batas kemampuan diri kita ini nggak mungkin bisa melawan takdir Allah. Kalau udah dicabut nyawanya, siapa yang bisa? Jagoan manapun juga mati, nggak ada yang nggak mati. Dan waktu itu Jokowi bilang apa? Dia langsung, yang ini saya sangat terperangah juga ya. Dia langsung, lalu saya harus bagaimana, gitu loh. Itu Pak Jokowi tidak bermaksud saya menceritakan Anda, tapi ini kan fakta peristiwa harus diceritakan. Loh, enggak nanti saya kena fitnah terus saya. Jadi poin pentingnya adalah dia berbicara seperti itu dengan tulus, saya harus bagaimana. Nah, kesempatan pikiran saya kan, yaitu saya bilang perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya, SP3 kan saya. Itu nggak ada RJ-RJ-an tuh, nggak ada.
Nggak ada, saya nggak Dan ada. langsung dikabulkan oleh Jokowi. Ada persyaratan nggak? Saya akan lakukan itu kalau Anda tidak ini. Nggak ada. Disinilah tulusnya dia saya lihat. Dia langsung panggil ajudan. Kan waktu itu permohonan private tuh. Saya ada ajudan, saya nggak mau. Foto-foto saya juga nggak mau. Kan janji udah tidak ada publikasi. Jadi tidak ada dokumentasi sama sekali ya, Ada, Bang? makanya nggak ada di medsos tuh salaman sama Jokowi segala mana kagak ada. Yang ada AI aja digabung-gabungin. Orang kan fitnahnya dahsyat. Orang tuh dengki, intinya dengki aja, nggak seneng lihat saya seneng. Dia susah lihat saya seneng. Jadi SMS. Senang melihat saya susah, susah melihat saya senang, gitu loh. Jadi poin pentingnya adalah dia panggil polisi, polisi datang. Nah, saya baru tahu tuh di situ ada polisi, ya, dalam perspektif peristiwa itu. Bahkan saya agak Ada polisi di pertemuan itu? iya dipanggil, kan ajudan, panggil polisi gitu. Polisi datang. Wah, saya bingung nih, gue mau ditangkap apa enggak nih, pikirnya. Tapi naluri aktivis saya, wah, kalau ditangkap di rumah presiden lebih gagah lagi, saya pikir. Lebih bangga lagi ya? Ya iyalah, apa enggak. Saya kan udah 3 kali di penjara, ngapain takut yang gitu-gitu. Saya nggak ada takutnya gitu. Insya Allah bukan sok tahu ya. Jadi yang penting lagi, polisi langsung diperintah. Seminggu urusan Peggy selesai ya. Gitu. Udah, begitu saja ya? Iya. Begitu saja selesai? Selesai. Kata. Terus Bu Eli nyeletuk. Pak, kalau bisa tanggal 10 aja Pak. Kan tanggal 8 tuh. Kenapa tanggal 10? Mau ke Malaysia Pak. Peggy mau. Ya lebih cepat lebih baik. Begitu tuh. Dan ternyata ya sebelum seminggu ya selesai. Ya, itu kan rezeki anak soleh lah. Kenapa emang? Kok harus ya, logikanya itu, kok harus saya dianggap bersalah, nggak mungkin dapat SP3, nggak mungkin cekal dicabut kalau nggak ada minta maaf, kalau nggak terima uang, kalau nggak begitu kan, Iya. orang tuh jadi nggak paham. Iya. Ini bagus nih acara nggak kasih paham tuh supaya paham, nggak ada apapun, nggak ada dalil-dalil. Oke, Bang Egy, tapi bagaimana memberi paham publik ketika Anda menghabiskan cukup banyak waktu untuk bersidang membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu, pada suatu hari Anda memutuskan untuk datang ke rumahnya dan kemudian tiba-tiba kasus Anda di SP3? Begini, kalau orang yang nggak paham memang seolah-olah tuh, ada sesuatu gitu. Ini ilmu. Dalam ilmu hukum, tidak boleh peristiwa itu tidak selesai. Saya bersalah atau dia yang bersalah. Saya menang atau dia kalah. Itu hukum. Nggak boleh, nggak selesai. Harus ada endingnya. Oke, dan dalam kasus Anda, endingnya apakah Anda mengaku bersalah? Enggak. Atau jadi sampai hari ini menurut Bang Egy, ijazah Jokowi masih palsu? Saya tidak diperlihatkan yang asli. Saya pernah bilang, kalau yang asli diperlihatkan, saya minta maaf pun mau. Kalau yang asli dilihatkan, udah lama, udah 2 tahun lalu saya ngomong begitu juga. Tapi sampai di sana nggak pernah diperlihatkan. Jawab Jokowi, ya sudah, understanding saja. Ya sudah, masa dia yang punya rumah, dia yang punya kasus, dia yang punya ngelaporin saya, terus saya mau lebih dari itu. Emangnya saya siapa gitu loh. Saya kan juga tahu diri, saya juga nggak ada apa-apanya, nothing juga di hadapan mantan presiden yang 2 periode dan masih berpengaruh dan sekarang jadi Watimpres katanya. Oke, tapi mengapa akhirnya Anda memutuskan meminta SP3 bukan melanjutkan perjuangan bersama saya dengan? udah bilang tidak minta saya SP3. Itu prosedur. Itu prosedur, ya. Tapi sayanya itu tidak, dan konteksnya kaitannya dengan ijazah SMA. Okay. Gitu. Saya sudah selesai. Jadi saya sudah selesai, tapi belum ada putusan apa-apa dari yang bersangkutan. Makanya saya datangi. Itu ilmu hukum. Dan saya inspirasinya itu, ya, saya ngutip surat Toha ayat 41 sampai 46 disalah-salahin sama orang. Seolah-olah saya seperti Musa. Makanya saya nggak ngomong-ngomong Musa, saya bawa tongkatnya aja lah. Jadi poin pentingnya adalah nggak usah lagi ke situ. Tapi yang pasti, saya tidak pernah minta maaf, saya tidak menyatakan ijazahnya asli, dan saya tidak terima uang apapun. Oke, sekarang saya ingin pindah sedikit ke bagaimana kan sebenarnya ketika Anda ditetapkan itu ada banyak orang lain juga yang ditetapkan sebagai tersangka oleh laporan yang masuk di 30 April, Bang Egy. Ketika Anda akan bertemu dengan Jokowi, adakah komunikasi dengan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond sebelum kemudian Anda memutuskan untuk bertemu?
Ada, pernah pertemuan di TIS, tahu apa, Tebet Square apa ya. Ada kumpul mereka sama-sama. Saya juga dengan Bu Eli dan beberapa teman-teman saya kumpul. Walaupun dua hal yang terpisah tadinya, karena mereka nggak dapat tempat waktu minta di La Rajeta nggak bisa. Kemudian inisiatif dari siapa saya nggak tahu, kumpul bareng di situ. Padahal saya duluan di situ, bukan saya nggak datang ke situ, dia yang datang ke tempat saya gitu dalam pertemuan itu. Dan dalam pertemuan itu sudah komunikasi Sudah soal. komunikasi. Saya bilang sama Roy, tidak bermaksud menasehati. Saya ini mempersoalkannya ijazah SMA. Ente S1. Ternyata kan baru 2025 awal April itu. Saya mah udah dari tahun 2022. Jadi tempus dan deliknya beda. Oke. Tempus waktu, delik itu persoalan hukumnya itu. Nah, saya bilang kalau ijazah SMA nggak ada, bagaimana logika punya S1? Lu jangan melantur kemana-mana. Klaim-klaim 99% palsu, tapi lu belum pernah ke pengadilan. Dia belum pernah ke pengadilan. Mestinya pengadilan dong kalau dia berani bertarung. Nah, sekarang anehnya lagi dia juga minta SP3. Datang ke Irwasum. Walaupun ngeles enggak ya sudahlah, orang kalau begitu kan pasti nggak ngaku. Mana maling ngaku, susah. Saya yang dibilang pecundang, saya yang dibilang pengkhianat, saya dibilang tuyul lagi terakhir. Gimana Anda dibegituin? Saya kan punya anak istri, nggak senang juga dong. Tapi saya tetap tahan. Saya tidak lawan dalam arti sebagai aktivis bisa aja saya datangin ribut gebuk-gebukan bisa, nggak ada takutnya saya. Tapi itu tidak beradab. Yang beradab kemana? Ke polisi. Jadi saya lapor hak hukum saya ke polisi. Kita akan bahas itu nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Kami akan kembali usai jeda. Anda kembali di Kasih Paham, masih bersama dengan Egy Sujana. Bang Egy, Anda melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin ke Polda. Iya. Apa target dari pelaporan ini? Sebelum melaporkan ya, ada yang terakhir ending saya dengan Roy Suryo itu, saya kasih paham dia. Kalau ijazah SMA-nya nggak bisa diperlihatkan, asli apa bukan nggak ada ya, nggak diperlihatkan. Dia buktinya dia punya kok yang fotokopian dengan dilegalisir. Tapi yang asli saya nggak pernah lihat. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, ngapain kok bicara S1? Atau kok bicara logika dari saya? Ya dia kurang terima atau apa ya nggak tahu. Ya sudah, tapi saya nggak mungkin lawan abang katanya. Oke. Ya sudah, konteksnya apa saya nggak tahu. Ya kalau gitu baguslah. Ya. Jadi setelah itu pisah, saya nggak lanjutkan. Nah, kemudian kenapa saya harus melapor? Karena ada peristiwa penting di samping fitnah, pencemaran, dan subversif konstitusi menurut saya. Maka diujilah dalam laporan kan. Apa subversif konstitusinya? Karena Ahmad Kozinudin menyatakan SP3 Egy Sujana tidak sah karena produk Solo. Nah, pertanyaan seriusnya, hak dia apa ngomong begitu? Yang kedua, dia ngerti nggak peristiwa ini nih berdampak serius secara ilmu hukum. Kalau dia bilang produk SP3 saya tidak sah, dia sudah menafikan peristiwa undang-undang. SP3 itu produk undang-undang. Yang membuat adalah Presiden dan DPR. Itu pasal 5 ayat 1 Jungto pasal 20, 21 UUD 45. Ini yang ngatur undang-undang dasar loh. Dinafikan oleh si Kozinudin, tidak sah. Produk Solo harus dibatalkan. Hak dia apa ngomong begitu? Kapasitasnya apa? Nah, kalau dia ngerti undang-undang ini, dia subversif konstitusi gitu. Menista UUD 45, menista Presiden dalam hal ini Prabowo, karena ini zamannya yang sekarang Prabowo, dan DPR. Oke. Maka saya laporkan. Yang kedua, lebih tajam lagi dia penghinaannya.
Jokowi telah membeli pejuang menjadi pengkhianat. Dia pakai diksi membeli. Kalau membeli, Mbak Tasya, beli apa kek? Harus ada dong. Beli apa, barangnya apa, transaksinya berapa. Nah, saya bertanya dalam ilmu hukumnya, saya dibeli berapa? Kapan transaksinya? Jokowi ngasih uangnya kayak apa? Kalau membeli ya. Oh, kemarin dijelasin sama lawyernya siapa tuh. Oh, maksudnya bukan maksudnya. Hukum itu tidak ada maksudnya. Hukum tuh ya letternya apa dulu. Oh, maksudnya. Kalau maksudnya kenapa waktu itu nggak ngomong maksudnya? Iya, Bang Egy, Roy Suryo juga mengatakan ini tuh ada strategi pecah belah dan adu domba Jokowi di kubu yang sebenarnya tadinya bersama-sama melakukan perjuangan. Komentar Anda? Kalau kaitannya dengan perjuangan yang berkait dengan situasi perpecahan ya, itu harus dicermati dengan hormat ya, bahwa yang memecah belah dulu tuh siapa gitu loh. Kozinudin ya, saya kasih tahu, itu jauh sebelum ada ribut-ribut begini, dia udah keluar dari TPWA, bikin sendiri tim akademisi apalah, Taka kalau nggak salah, itu sama siapa itu, Abraham Samad, sama Pak Petrus, itu semua teman-teman saya juga ya. Dia yang membelah gitu loh, pertama. Kemudian yang keduanya, mereka membuat kelompok-kelompok sendiri, bikin podcast-podcast, bikin segala macam tanpa ada saya. Sebelumnya foto-foto saya masih ada sama DHL di Gedung Juang itu, yang pertama. Tapi setelah itu dihilangkan foto saya. Jadi kalau bicara motif, dari mereka dulu, kenapa mereka begitu? Nah, yang ketiga, dalam konteks Roy Suryo, si Michael Sinaga juga itu, yang punya TV Santana itu, dia suka nelpon saya juga waktu itu. Lu yang gaya-gayanya pecah belah malah saya yang disalah-salahin. Refli Harun. Juga Refli Harun ngapain bacain WA pribadi saya? Kok dibacain, nggak ada izin saya? Kalau saya mau tuntut kena itu deh. Iya. Tapi saya enggak, Refli adik saya. Jadi banyak hal yang mereka sudah buat, menzolimi saya, menindas saya, dan juga mengatakan saya pengkhianat, pecundang. Itu kan mereka dulu. Saya nggak respon. Saya nggak emosional, saya biasa saja. Tapi ketika sudah menghujat konteks Undang-Undang Dasar 45, juga membuat jadi, apalagi tambahannya si Roy Suryo bilang saya dua tuyul, ketemu jin iprit. Kan jin iprit itu pasti yang dimaksud Jokowi lah. Nggak, terus dia ngalasin, oh itu satir apaan satir? Ulang udah jelas kok. Dia katanya dapat dari si Lukas. Lukas mana tuh? Anak-anak Indemo atau apa, saya nggak tahu tuh si Lukas. Ya. Tapi kesannya kan saya tuh sangat dizolimi lah yang saya rasakan. Oke, jadi sekarang maka hak hukum saya lapor polisi dong. Jadi kan sekarang kanalisasinya begitu. Iya, hubungan Bang Egy dengan Roy Suryo, dengan tersangka-tersangka lain yang kasus yang masih berjalan, memang benar-benar putus ya? Tidak ada komunikasi sama sekali saat ini? Enggak juga. Oh enggak? Baik-baik aja? Baik-baik, sayanya baik, dia nggak baik sama saya. Cuma makanya saya ledek-ledek aja. Lu ngatain saya pecundang, salah jalan, hukumnya nggak benar, SP3 dapetnya nggak benar. Kok dia minta ke Irwasum, didampingi mantan Wakapolri lagi sama Pak Din Samsudin. Saya kritik juga dua orang ini. Nah pertanyaannya kepada Pak Din Samsudin yang saya hormati, Pak Wakapolri, ya Pak Ugroseno dan teman-teman lain lah yang sok-sok tokoh-tokoh juga tuh, Said Didu juga, semua lah yang ada itu, semuanya kan membenci saya kepada saya. Bahkan saya difitnah-fitnah, wah Egy kembali yang aslinya. Aslinya apa? Saya aktivis dari dulu. Jadi poin pentingnya itu, janganlah pecah belah itu dituduhkan ke saya. Bahkan saya bilang terang-terangan di Mabes Polri, waktu saya habis melaporkannya itu, ya. Kalau Roy Suryo, Aka Kozinudin minta maaf, saya maafkan. Saya gimana? Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma lapor polisi aja. Hadapin aja tuh hak hukum saya. Ya, jadi jangan terus sekarang seolah-olah saya dibela polisi, ya enggak lah.
Ya, dalam soal ini kan mungkin potensi saya berat juga. Mungkin saya dipanggil lagi karena dianggap ngomongnya begini, jelasin, atau saya dipenjara lagi, atau nggak takut saya. Oke. Demi Allah. Tapi saya nggak nantang-nantang. Tapi kalau ditantang kayak begini ya kita kapan takutnya, nggak ada kita takutnya. Oke. Nah sekarang poinnya terbalik dong. Kenapa kalian nuduh saya pecah belah strategi? Siapa yang pecah belah? Yang bikin masalah duluan kan kalian. Yang fitnah-fitnah saya kan kalian. Saya kan responsif dalam arti yang terukur pakai hukum, bukan baku hantam. Bahkan difitnah uang, apa nggak sakit terima uang 100 M, 50 M, ada lagi yang 1 triliun coba. Coba kamu digituin gimana? Kan nggak ada yang mau lah. Ya. Jadi oleh karena itu dalam perspektif hukum, lagi-lagi bukan kebencian, saya menegakkan hukum yang saya punya. Saya difitnah, saya dicaci maki, bahkan telah terjadi subversif konstitusi. Kok kepala negara mantan paling tidak dibilang jin iprit coba? Saya tuyul, kan faktanya saya bukan tuyul. Jokowi bukan jin iprit. Oke, baik. Bang Egy, 16 Januari itu kan SP3 terbit. Beberapa hari setelahnya kemudian Anda berangkat ke Penang. Hari itu juga. Hari itu juga berangkat ke Penang ya? Karena memang harus ada pemulihan saya. Ada pemulihan di sana. Karena kanker tahu sendiri kan kamu, penyakit kanker. Iya. Saya tuh biar aja saya, kanker usus namanya tuh rektum. Nah, pada waktu ke sana beredar ada video Bang Egy naik mobil. Boleh klarifikasi nggak Bang Egy? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Boleh juga. Coba gini loh. Saya tuh ya Allah kenapa ya? Itu kan mobil saya. Saya udah beli 7 bulan lalu di sana. Kan saya sebenarnya udah sakit sering di sana. Kalau pakai Grab kan mahal. Ya saya beli aja. Dan itu VW Beetle itu tahun 2014. Jadi keliru Roy ngomong keluaran terbaru. Mana ada VW terbaru ya kayak begitu. Gitu. Terus seolah-olah dia jago IT, kulik-kulik. Enggak, dia itu saya kirim. BPKB itu saya kirim. Roy, ini punya gue Roy, ini gue kirim. Dia puter-puter seolah dia yang dapetin dari internet, dari mana, saya bilang siapa yang bisa nyebarin BPKB, mana ada BPKB orang tersebar, ya enggak lah kalau bukan orang itu sendiri. Kayak kemarin kesana itu pemulihan. Operasinya sudah 5 bulan lalu. Oh oke, operasinya sudah 5 bulan lalu. Jadi pemulihan tuh hanya pemulihan cek tuh aja. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Sudah tidak perlu kemo-kemo lagi. Enggak, alhamdulillah. Itu kan, waduh, orang juga blessing betul lah. Allah maha kuasa lah, maha baik lah Allah itu. Jadi sudah dalam keadaan sehat dan bisa nyetir mobil jadi gitu saya bawa ya. mobil saya sendiri, mah kenapa ya orang? Terus saya pakai kursi roda, tahu nggak? Mungkin karena timelinenya Bang Egy. Jadi karena habis SP3 dibebasin dari tersangka, kemudian bisa naik mobil. Kemudian terus, orang memahaminya seolah-olah seolah-olah setelah ini dapat ini gitu. Iya. Itu kan timeline memang salah saya. Salah saya nggak? Bukan. Bukan, kenapa saya disalahin? Salah dia aja belum iri hati dengki orang-orang itu dengki aja. Jadi saya bikin lagu di sana. Bikin lagu ada yang emosi. Padahal saya nggak nyebut siapapun. Kok emosi? Lagu senang melihat susah melihat sana. Itu ada yang emosi lihat tuh di TV. Ya sudah. Jadi poin pentingnya Mbak Tasha, saya itu tidak adalah dalam koridor terima uang. Kan dia memframing tuh, wah pantas nih terima uang sekian, langsung beli mobil mewah sekian. Itu aja kan Roy udah salah berat. Kenapa? Ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Nggak boleh, karena saya private, saya bukan pejabat, saya warga negara biasa yang punya hak asasi dilindungi. Yang boleh dibuka itu pejabat. Kalau dia mau buka Jokowi boleh kan, Jokowi pejabat. Saya nggak boleh, saya ini warga, itu undang-undang perlindungan, sanksinya 5 tahun dan dendanya 5 miliar. Oke. Jadi saya mau tuntut Roy, lu bayar gue 5 miliar lu, bisa. Mengupas. Bang Egy, ini kita bahas dari imbas kasus ini kemudian berdampak ke TPUA ya, dibekukan, kemudian ditarik mandatnya. Boleh cerita dulu Bang Egy, ini apa yang terjadi di dalam? Ya, Habib Rizik sebagai pendiri ya, karena saya ini SK TPUA itu yang tanda tangan namanya Ustadz Sobri Lubis, sekjennya waktu itu Munarman. Iya, FPI, saya tahu. FPI. Dia memberikan SK pada tahun 2017.
berkait waktu itu menangani kasus Habib Rizik sendiri yang kaitan dengan chat mesum itu. Saya bertarung di di TV, dialog sama polisi dan semua. Tapi yang ke pengadilannya ada tim lain. Ya, kita bagi-bagi tugas. Kalau nggak salah Pak Sugito, yang teman-teman dari FPI juga. Kemarin ketika dibekukan kemudian ditarik mandatnya, Rizik Syihab itu bicara apa ke Bang Egy? Begini, dia ingin konfirmasi gimana berita yang benar, gitu. Nah, disitulah ada sedikit misunderstanding dalam pengertian yang membawa berita itu namanya Damai Hari Lubis. Ya, ini dengan segala hormat kepada saudara Damai, tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi ini jelaskan fakta saja. Waktu itu kami, maksudnya saya dengan Damai, mau ketemu Habib. Tapi Habib sedang roadshow dakwah. Dengar ada di Aceh. Kemudian kita mau kejar ke Aceh, ternyata ada di Medan. Nah, saya pikir DHL aja deh, karena saya ada hal yang saya harus kerjakan. Jadi DHL yang kejar Habib di Medan. Ketemu di Medan. Ngobrol-ngobrol. Nah, DHL mengantarkan ada untuk bisa ketemu polisi nih, entah mau RJ mau apa, saya nggak tahu bahasa tepatnya. Itu Habib Rizik cuma pesen, kalau begitu ini nggak ada ngomong ke Solo, nggak ada ngomong ke Solo, cuma ke polisi. Kata Habib, oke. 1, jangan ada kata minta maaf. 2, jangan ada publikasi. Itu perintah Habib yang saya pegang juga. Iya, jadi Bang Egy tuh ke Solo sudah dengan restu Rizik Syihab ya berarti? Enggak, beda. Rizik Syihab, Pak Habib Rizik itu nggak pernah perintah untuk ke Solo, nggak pernah, nggak ada urusannya dia. Bahkan dia tidak tahu. Tapi kata-kata bahwa boleh tapi jangan minta maaf itu artinya kaitannya permintaan DHL restu kepada Habib, kaitannya ketemu polisi. Polisi, oke. Nah, ini yang nggak diceritain DHL ke saya. Saya nanya gimana, kan dia udah tahu saya sama dia itu udah tahu kita mau ke Solo. Oke bang, beres. Habib pesannya cuma ini aja. Nah, saya pikir asumsi kan sudah. Ternyata kemarin di cross check ke Habib, dia tidak pernah tahu tentang itu. Nah, ditegurlah DHL kan. Nah, dan DHL mengakui kekeliruannya. Sudah clear dong. Kan udah tabayun namanya. Nah sudah. Nah, terus yang keduanya pertemuan di situ. Udah kalau gitu karena TPU aja dikisruh kayak begini, saya tarik dulu ya Bang Egy. Ini manggil saya abang karena dia muda dari saya. Dia yang nama best itu dari dia loh. Best Bang Egy itu yang ngasih nama tuh Habib Rizik. Best mau saya tarik dulu ini. Karena kisruh dan susah, saya harus bertindak adil. Nanti mereka saya panggil juga. Tapi sekarang saya udah jelas dari Bang Egy, nggak ada minta maaf, nggak ada terima uang, nggak ada, udah oke. Nanti mereka saya panggil, maksudnya Roy Suryo dan kawan-kawan tadi. Dan katanya kemarin sudah datang. Oh gitu. Sudah, tapi nggak dipublikasi, saya nggak tahu. Oke, dan setelah Bang Egy tidak memimpin TPUA, kemudian Bang Egy kemudian ini saran Habib Rizik juga. Oh oke. Udahlah Bang, abang nggak usah lagi TPUA, kalau udah jadi kisruh susah ya. Abang pilih sekarang, mau di API itu Aliansi Pengacara Islam, kan ada juga. Yang kedua Korlabi, Komando Pelaporan Bela Islam. Nah, siapa ketuanya di situ? DHL ya, saya pilih DHL lah, karena udah sejalan kan, udah sehati lah istilahnya kan. Jadi saya pilih DHL sebagai ketua Korlabi dan saya pembina. Oh oke. Posisinya Bang Egy pembina. Jadi pembina. Oke, dan ini khusus. Dan restu Habib. Oke, dan Korlabi ini spesifik perjuangannya untuk apa nih berarti? Pelaporan. Oke. Misalnya kemarin kita udah laporin itu sebulan lalu udah dilaporin ya sama DHL, saya nggak ikut karena saya baru kan. Itu si Panji itu loh, yang komikus itu. Yang Mensrea atau yang Toraja? Ya dua-dua lah, karena dia kaitan dengan mensrea itu kan juga sangat menyinggung. Ngapain sih nyinggung soal sholat dikaitkan dengan di pesawat dan segala, kan nggak ada urgennya gitu. Mau ngelucu yang lain lah.
Itu kan Jadi Korlabi melaporkan Panji. udah DHL. Nah, saya dengar terakhir dari DHL, kenapa saya agak emosi lagi karena DHL mengatakan si siapa Panji nggak mau minta maaf. Malah dia nantang, salah gua apa gitu. Saya dengar sekarang katanya ke Amerika lagi. Takut apa saya nggak tahu lah. Saya datang ke Mabes kemarin, saya ingatkan ini ada laporan, nggak boleh diabaikan karena ini bisa memancing kemarahan umat yang mengerti persoalan ini. Minimal ini sudah dibicarakan di tingkat teman-teman yang berkait dengan kecintaannya kepada Islam. Kok ajaran Islam kok digini-giniin sih? Nah, jadi saya ingatkan nih di sini lewat forum kasih paham. Saudara Panji, datanglah minta maaf kalau Anda memang punya adab dan kesantunan dan beriman kepada Allah dan Rasul. Janganlah Allah dan Rasul itu diolok-olok. Dan itu prosesnya belum ada pemanggilan atau masih gimana? Udah sebulan lebih. Nah itu loh. Makanya ini rentan. Makanya saya tidak mau so jago, mau apa. Tapi Anda jangan nantang gitu loh. Ya karena ini ajaran Islam. Ya banyak orang yang marah nanti. Jadi saya masih himbau sebagai pembina Korlabi, datanglah ke polisi, nyatakan minta maaf, selesai, case close. Oke, jadi yang diminta hanya minta maaf ya? Yang diminta hanya minta maaf, oke. Jangan belagu lah. Bang Egy, kita balik lagi ke soal ijazah Jokowi, asli atau palsu. Hari ini apa yang Anda yakini terhadap ijazah Jokowi? SMA lah paling tidak. Ya, saya yakini belum pernah lihat aslinya. Baik di pengadilan. Itu artinya Anda yakin bahwa palsu atau? Nggak boleh, itu tafsir Anda. Nggak boleh, hukum itu tidak boleh menafsirkan begitu. Letterlock saja. Oke. Kan Anda nanya bagaimana. Nah, bagaimana itu sampai detik ini, sejak di pengadilan dulu, 2022, 2023, sampai 2024, ya, tidak pernah diperlihatkan yang asli. Sampai terakhir di Solo, nggak diperlihatkan. Nah, tapi saya tidak boleh berkesimpulan kalau gitu ijazahnya palsu. Ya nggak bisa dong. Orang belum ada kepastian itu dari mana ya ilmu? Itu kan urusannya pengadilan, urusannya UGM. Kalau kayak UGM ya kan nggak yang SMA kan nggak dibahas, sudah selesai kan? Nah, atau juga yang terkait lainnya. Iya, ada yang terbaru Bang Egy, peneliti independen Bonatua Silalahi yang kini mempublikasikan ada dua salinan. Minta maaf itu. Udahlah yang gitu-gitu nggak bernilai buat saya. Gini ya, peristiwa hukum itu mau dia medsos kayak apapun, dia mau cerita apa, itu bukan alat bukti kalau tidak dijelaskan di pengadilan. Oke. Ngapain ditanggapi yang begitu? Itu kan cari panggung aja. Biar mereka wajar begitu kan belum pada terkenal. Oke, jadi kalau mau memberi paham kepada publik, mengapa dulu Anda begitu ngotot masuk ke pengadilan membuktikan ijazah, kemudian mengapa sekarang menurut Anda ya memang sudah seperti ini dan saya dalam posisi SP3, kita tidak usah lagi memperkarakan apakah itu asli atau palsu. Begini, gugatan psikologis itu bisa saja. Tapi saya punya argumentasi. Saya ini sering mentadaburi Quran. Tadabur itu beda dengan tafsir ya. Nanti lain waktulah. Jadi dalam tadabur Quran, yaitu mencari fungsi hadirnya Quran ini untuk apa. Nah saya ketemukan di surat Al-Baqarah ayat 185. Fungsi Al-Quran itu 3. 1, hudan buat petunjuk, 2, bayinat buat penjelasan, 3, furqan membedakan hak-hak dan batilnya. Nah saya temukan surat Toha ayatnya 41 sampai 46. Di situ perintah Musa kepada Allah perintah kepada Musa, datangi Firaun dengan lemah lembut. Bayangkan tuh, lemah lembut, kurang apa? Kurang ajarnya si Firaun itu. Tapi Allah masih pakai adab yang luar biasa, kesantunan sebagai Tuhan alam semesta ini, perintah kepada Musa dengan lemah lembut. Baca aja 43-44 ayatnya. Jadi Bang Egy merasa seperti Musa menghadapi Firaun itu atau bagaimana? Itu salah lagi. Quran itu kan inspirasi. Salah saya menginspirasikan saya dari Quran. Dia saya imani kok.
Kamu iman nggak sama Al-Quran? Iya, makanya pertanyaan saya, apakah dengan inspirasi itu kemudian Bang Egy merasa seperti menghadapi Fir'aun gitu? Bukan, salah. Saya inspirasinya dari situ, saya mau mencoba. Ini ayat nih luar biasa nih, saya mau cobalah. Salah, saya mencoba begitu. Enggak lah, jangan dikira saya nggak istiqoroh. Istiqoroh, mohon, ya Allah, ya Allah. Kalau nggak bener jangan sampai jadi ya Allah. Itu bukan sebentar, bos. Ya, ada beberapa minggu orang udah datangin saya tuh supaya ke Solo itu, banyak sekali dari mereka itu. Tapi saya tolak. Bahkan ada tawarannya menggiurkan juga saya tolak. Dan akhirnya mengiyakan karena ayat tadi. Wah, ini bener nih. Saya mau coba apakah Jokowi ini Firaun apa tidak. Dan ternyata tidak. Kenapa? Nah, bedanya nih lihat ya. Kalau Musa tidak diterima oleh Firaun, dimaki-maki, dikejar sampai ke tengah laut, sebelum masuk laut itu, there is no way back, there is no way out, nggak ada jalan keluar, nggak ada jalan kembali. Kalau Jokowi berdiri menyambut Anda dan kemudian perintahkan SP3 gitu. SP3. Jadi kalau Musa pakai tongkat, saya pakai tiket nyebrang ke Malaysia. Apa susahnya, beda tongkat bertingkat. Tapi saya tidak menyamakan saya dengan Musa. Salah lagi orang-orang itu. Kok gondok amat sih? Kalau saya baca Quran kok dimasalahin. Oke, Bang Egy, jadi kapan kasus ini akan selesai kalau menurut Anda? Kalau konteks hukum belum selesai. Masih panjang ya? Masih panjang, bukan begitu logikanya. Khusus yang kaitan dengan Roy Suryo. Nah, pertanyaan saya, Roy Suryo kenapa diminta SP3? Ente nggak gentle dong, itu udah yakin 99,9. Mungkin ngikutin Bang Egy kali. Kan saya dikecam pecundang, kan saya dikecam pengkhianat, kok ngikutin saya? Makanya saya bilang nih sama Roy nih, udah saya berani, saya dukung ente. Kalau ente betul berani bongkar yang S1, saya dukung ente. Kalau ente percaya gue lawyer ente. Kalau dia berani, kan malu hati dong. Lu minta maaf dulu sama gue, kalau enggak ngapain gue belain lu juga. Oke, terakhir Bang Egy, apa yang perlu publik pahami mengenai posisi Egy Sujana di kasus ijazah palsu Jokowi hari ini? Posisi apa yang kamu mau? Posisi Bang Egy. Di mana posisi Bang Egy saat ini? Kan itu sangat subjektif ya. Iya. Saya tidak mau pendekatan subjektif. Saya senang yang objektif. Apa itu objektif? Tidak memihak. Kalau menurut saya berarti saya udah berpihak kepada diri saya. Menurut Anda aja, posisi saya bagaimana sekarang? Apakah memang pengkhianat atau apa, ya terserah Anda. Saya nggak mau menjustifikasi, saya Nah, itu sangat subjektif dan sangat membanggakan diri. Nggak mau saya begini adanya saya. Inilah Egy Sujana. You suka kita gaul, nggak suka ya kita nggak usah berteman. Lu gua emangnya kenapa ya? Oke. Terima kasih Bang Egy untuk waktunya. Mudah-mudahan paham ya. Kasih paham. Jangan nggak paham lagi. Mudah-mudahan paham. Oke. Makasih. Penjelasan sudah disampaikan, sikap sudah ditegaskan. Pada akhirnya yang menentukan adalah bukan narasi, tetapi keberanian mempertanggungjawabkan ucapan dan langkah hukum. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya. Thank you. Terima kasih Bang Egy. Nuhun.